Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dengan penuh sukacita saya menyapa saudara, karena Tuhan yang telah memberkati kita sepanjang istirahat malam dan kita boleh bangun dengan tubuh sehat. Maka kita patut mensyukuri Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang telah menjaga, melindungi dan memberkati kami sepanjang istirahat malam yang penuh dengan rahasia. Tetapi Engkau menjaga kami dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami sangat yakin bahwa hari ini pun adalah hari yang penuh berkat bagi kami. Engkau pasti melindungi dan memberkati kami sepanjang hari ini. Dan untuk itu ya Allah kami mau mendasari seluruh aktivitas dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa pengenalannya, itulah yang kuberitahukan kepada kamu. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan." Tema kita pada pagi hari ini adalah, apakah Anda mengenal Allah yang benar? Sudahkah kita mengenal Dia secara benar dalam hidup kita? Untuk kita berperilaku di dalam praktek hidup kita hari demi hari. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Paulus pergi ke Athena, dia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang terpelajar. Saudara, bahwa kota Athena pada masa itu adalah kota besar, kota metropolitan, kota pergerakan ekonomi. Di sana banyak bisnis dan kota pendidikan, karena di sana banyak filsuf, para terpelajar. Di sanalah kita boleh menemukan nama-nama besar seperti Plato, Aristoteles, Seneca, dan banyak lagi tokoh-tokoh filsuf yang lain. Oleh karena itu, kita boleh memahami bahwa kota Athena adalah kota penting di masa Perjanjian Baru. Nah, tapi ternyata walaupun mereka atau masyarakatnya adalah masyarakat yang modern, masyarakat yang sudah berpikiran maju dibanding dengan kota-kota lain atau daerah-daerah lain, walaupun mereka adalah orang-orang yang terdidik, bahkan banyak diantaranya para filsuf, banyak di antara mereka para pebisnis yang bukan hanya handal dalam sistem bermatematikanya, tapi juga handal dalam bentuk pengelolaan ekonomi. Tetapi ternyata dalam ibadah mereka beribadah kepada Allah yang mereka sendiri tidak kenal. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bagi saya, ketika kita berbicara tentang Kristen, bukan sekedar sebagai agama, tetapi adalah jalan hidup. Karena Kristen artinya adalah pengikut Kristus, mengikuti Kristus. Jadi ketika orang-orang Athena ternyata menyembah Allah yang tidak mereka kenal, beribadah terhadap Allah yang tidak mereka kenal, maka tentu itu adalah tindakan atau hal-hal yang dilakukan dengan tidak memiliki faedah sama sekali.
Saudara-saudara, Paulus memulai pembicaraan di kota itu untuk menarik perhatian masyarakat di kota itu dengan mengatakan bahwa yang kuperkenalkan, yang kusampaikan kepada kamu adalah siapa Allah yang tidak engkau kenal. Karena ternyata mereka adalah orang yang beribadah, tetapi beribadah kepada Allah yang tidak mereka kenal. Sudahkah kita hari ini mengenal siapakah Allah kita? Sudahkah kita mengenal Dia secara benar untuk kita beribadah kepadanya dalam ibadah yang kita maksudkan ketundukan kepadanya? Dan secara Kristen berarti mengikut Dia secara benar. Ketika kita tidak mengenalnya dengan cara yang benar, tentu kita tidak bisa mengikuti Dia secara benar. Oleh karena itu perlu kita mengenalnya secara yang benar, maka kita pun dapat mengikut Dia dengan cara yang benar, membaktikan diri kepada Dia secara benar. Dan Rasul Paulus mengatakan kepada mereka bahwa dia mau memperkenalkan Allah yang tidak mereka kenal. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di sana memang ada mimbar umum, yaitu mimbar Areopagus. Biasanya pagi hari atau menjelang siang orang berganti-ganti menyampaikan pendapatnya di sana sebagai orang-orang yang terdidik, dan ketika ada orang menyampaikan orasinya, orang lain akan berkerumun mendengarkan apakah disebut sebagai pengetahuan atau tidak. Dan jika itu ternyata pengetahuan, mereka akan sangat mencintainya, menyanjungnya, menyanjung pengetahuan itu dan akan mengingatnya kembali. Dan ternyata Paulus menyampaikan sesuatu yang sangat rohaniah tetapi sangat mendasar, karena berhubungan tentang kehidupan berbakti kepada Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dia berkata kepada mereka bahwa Allah yang dia perkenalkan itu adalah Allah yang benar. Dan di dalam penjelasannya dia berkata bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang menciptakan. Allah yang benar itu adalah Allah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Tuhan dari langit dan bumi. Kalau kita membaca pada ayat 24, dikatakan yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Karena pada waktu itu orang-orang beranggapan bahwa Allah itu ada di kuil-kuil buatan tangan manusia, bahkan bentuk patung dan lain sebagainya. Dikatakan kepada mereka bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak dilayani, atau di mana manusia dibutuhkan untuk memberikan dia kehidupan. Justru Allah lah yang memberikan kehidupan, bukan manusia yang memberikan dia kehidupan. Dia menjelaskan kepada mereka justru manusia bergantung hidupnya kepada Allah itu, karena Allah itu adalah Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang menguasai segalanya. Langit, bumi, dan segala isinya tunduk di bawah kuasanya. Dia adalah Allah yang mengatur musim-musim. Dia adalah Allah yang mengatur segalanya. Dan itulah yang disampaikan kepada mereka. Dikatakan juga pada bagian ini bahwa ternyata Allah itu adalah Allah yang memelihara manusia. Di dalam Dia kita hidup. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa Allah yang tidak mereka kenal, yang diperkenalkan oleh Paulus, adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang tidak dilayani tetapi melayani, Allah yang memberi kehidupan, bukan menerima kehidupan tetapi memberi kehidupan bagi manusia. Saudara-saudara, itulah yang Paulus sampaikan kepada mereka. Allah yang berwujud, yang pada akhirnya dia memperjelas bahwa di dalam Kristus kita mengenalnya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jika hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, maka marilah kita boleh memahami, mengenal Allah kita, yang dimana Dia tidak bergantung kepada kita.
kitalah yang bergantung kepada Dia. Bagaimanapun prinsip Anda dan prinsip saya tentang Dia, tetap Dia adalah Tuhan. Mau kita percaya atau tidak percaya, mau menolak atau tidak menolak, tetap Dia adalah Allah. Pada prinsipnya, Dia adalah pencipta, Dia adalah penguasa atas segalanya, dan kita ini buatan tangannya yang harus menundukkan diri di bawah Dia. Dan tanpa Dia, kita tidak bisa hidup. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Itulah yang dikatakan pada ayat yang ke-28. Jadi, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa kehidupan kita bergantung kepadanya. Jadi Dia bukan sekedar sebagai Allah yang mencipta, tetapi juga Allah yang memelihara. Dia juga Allah yang menata. Dia juga Allah yang mengatur segalanya. Oleh karena itu, marilah kita menundukkan diri kita kepada Dia, kepada Tuhan kita, karena tanpa Dia kita akan binasa. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Dan pada bagian ini, ketika Paulus berkhotbah di Areopagus itu, dia sedang berbicara terhadap orang-orang yang pintar, orang-orang berpendidikan. Dan barangkali di antara mereka ada yang menolaknya, tapi ada juga yang menerimanya. Dan saudara-saudara, itulah sifatnya hal-hal rohaniah. Ketika firman Tuhan diberitakan, akan ada orang yang menerimanya, tetapi akan ada juga orang yang menolaknya. Tapi saya berdoa, kiranya kita semua yang mendengarkan bagian ini adalah orang-orang yang menerima kebenaran ini, menerima kenyataan bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah pemelihara, bahwa Dia yang mengatur kehidupan kita, napas hidup kita bergantung kepada Dia. Di dalam Dia kita hidup. Itulah yang dikatakan kepada kita yang saya bacakan tadi pada ayat yang ke-28. Di tengah-tengah masa pandemi ini, banyak orang merasa takut akan kehidupan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jika kita telah mengenal Allah dengan cara yang benar, dan kita berbakti kepada Dia dengan cara yang benar, maka tidak perlu lagi takut akan kehidupan. Karena Tuhan berjanji, Dialah yang memberikan kehidupan itu kepada kita. Dan karena Alkitab berbicara kepada kita, mengajarkan kepada kita, Dia yang menciptakan kita, Dia juga yang memelihara kita. Kepada jemaat dan juga saudara-saudara dimanapun Anda berada, mari tetaplah teguh dalam iman kepada Tuhan. Engkau memiliki Allah yang benar, hiduplah di dalam kehidupan yang benar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih kemurahan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Biarlah firman-Mu berbicara sampai ke dasar hati dan pikiran kami, dan agar kami boleh hidup di dalam kehidupan yang benar, yang berbakti, yang memuliakan Engkau ya Allah kami. Terima kasih, berkati kami sepanjang hari ini. Ketika saudara-saudaraku yang bekerja atau akan mengadakan perjalanan ke tempat pekerjaannya, biarlah Engkau ya Tuhan yang melindungi. Pertibakan mereka ke tempat pekerjaan mereka dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Berkati seluruh aktivitas mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati juga seluruh pergumulan mereka. Yang lemah biarlah Tuhan yang menguatkan, yang sakit biarlah Tuhan yang menyembuhkan, yang berkekurangan kami mohonkan Engkau berikan kelimpahan ya Bapa. Kami berdoa, biarlah kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan melimpahi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sanggup memberi jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan, kami telah berdoa. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara yang terkasih nama Tuhan.
Sampai ketemu di acara selanjutnya. Amin.